Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita kembali lagi dalam tutorial mengoperasikan aplikasi pengolah angka atau spreadsheet. Dan untuk materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang formula dan fungsi matematika. Apa itu formula matematika? Formula atau rumus matematika adalah persamaan yang dimasukkan untuk melakukan perhitungan terhadap nilai-nilai dengan rumus matematika. Contoh untuk formula matematika adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan perpangkatan. Untuk formula atau rumus pertama yaitu tentang penjumlahan. Untuk rumus penjumlahan itu menggunakan simbol tambah atau plus dengan rumusnya yaitu sama dengan sel ditambah sel. Kita akan praktekkan pada aplikasi Microsoft Excel. Ya, di sini kita sudah punya data. Kita punya dua bilangan, yaitu bilangan yang pertama 3000, bilangan yang kedua 2000. Kita akan lakukan operasi penjumlahan. Rumusnya sama dengan kita klik sel A3, kemudian kita tulis tambah, kemudian kita klik sel yang berikutnya yaitu sel A4, kemudian kita enter. Itu untuk rumus yang pertama yaitu penjumlahan. Untuk selanjutnya yaitu rumus pengurangan. Untuk pengurangan kita menggunakan simbol min. Dengan rumusnya sama dengan sel dikurang sel. Kita akan praktekkan pada aplikasi Microsoft Excel. Baik, kita sudah punya data. Ya, ada dua bilangan. Sini bilangan pertama 3000, bilangan kedua 2000. Kita akan lakukan operasi pengurangan. Caranya sama dengan klik sel A3 kurangi klik sel A4 sama dengan hasilnya 1000. Itu untuk operasi pengurangan. Baik, selanjutnya yaitu rumus perkalian. Untuk perkalian kita menggunakan simbol bintang. Ya, dengan rumusnya adalah sama dengan sel dikali sel. Kita akan praktekkan pada aplikasi Microsoft Excel. Baik, di sini sudah ada data. Kita punya dua bilangan. Pertama ada bilangan 3000 dan yang kedua adalah bilangan 2. Kita akan kalikan kedua bilangan tadi. Rumusnya sama dengan klik sel A3, kemudian kita tulis bintang, kemudian klik sel A4, kemudian enter. Ya, hasilnya adalah 6000. Untuk rumus selanjutnya yaitu rumus pembagian. Pembagian menggunakan simbol garis miring. Ya, dengan rumusnya sama dengan sel garis miring sel. Kita akan praktekkan. Baik, di sini ada contoh dua bilangan. Pertama bilangan 3000, yang kedua adalah bilangan 2. Kita akan lakukan operasi pembagian. Caranya sama dengan klik sel A3, kemudian garis miring, kemudian klik sel A2 sama dengan, maka hasilnya
1500. Untuk selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang fungsi matematika. Apa itu fungsi? Fungsi adalah suatu rangkaian rumus yang terdiri atas beberapa argumen yang tersusun sedemikian rupa dan dapat langsung digunakan sesuai dengan kategorinya. Untuk fungsi yang pertama yaitu fungsi sum. Digunakan untuk menjumlahkan nilai data di dalam suatu range tertentu. Rumusnya sama dengan sum range data. Kita akan praktekkan pada aplikasi Microsoft Excel. Baik, di sini kita sudah punya contoh data ya. Di sini ada data bulan dari bulan Januari sampai Juni. Kemudian ada pendapatan. Kita akan jumlahkan keseluruhan pendapatan dari bulan Januari sampai Juni. Kita akan menggunakan fungsi sum. Caranya sama dengan sum. Kita blok range dari sel C4 sampai ke C9. Dan kita kurung tutup, enter. Maka total pendapatan dari bulan Januari sampai Juni yaitu Rp43.500.000. Itu mengenai fungsi sum. Selanjutnya yaitu fungsi yang kedua, fungsi round. Fungsi ini digunakan untuk melakukan pembulatan bilangan. Ya, rumusnya sama dengan round number titik koma number digit. Kita akan praktekkan pada aplikasi Microsoft Excel. Oke, kita sudah punya dua bilangan. Bilangan pertama yaitu 10.000 dan bilangan kedua 6 ya. Oke, kita akan bagi 10.000 dengan 6 sama dengan 10.000 dibagi dengan 6. Oke, maka hasilnya 1666,67. Kita akan lakukan pembulatan bilangan ini dengan menggunakan fungsi round. Caranya sama dengan round. Kemudian kita klik bilangan yang akan kita bulatkan. Kemudian titik koma. Dan kita akan menentukan berapa angka di belakang koma. Contoh di sini kita tidak akan mengambil bilangan desimal ya, kita akan tulis angka 0. Ya, baik. Maka bilangan 1666,67 kita bulatkan menjadi 1667. Baik, perhatikan di sini. Di sini bilangan setelah koma itu lebih dari 5. Ya, ini koma 67. Maka dibulatkan dari 1666 menjadi 1667. Perhatikan kalau pembaginya kita rubah menjadi 3, maka hasilnya 3333,33. Ya, setelah dibulatkan karena bilangan di belakang komanya kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Jadi 3333. 0,33-nya dihilangkan. Itu untuk fungsi round. Selanjutnya fungsi yang terakhir yaitu fungsi SQRT atau square root. Fungsi ini digunakan untuk menghasilkan nilai angka pangkat 2 dari suatu bilangan. Rumusnya sama dengan SQRT number.
kita akan praktekkan pada aplikasi Microsoft Excel. Baik, di sini kita sudah punya contoh. Ya. Sini ada bilangan 81. Kita akan menentukan akar pangkat 2 dari bilangan 81. Caranya kita menggunakan fungsi SQRT sama dengan SQRT. Kemudian kita klik bilangan yang akan kita ambil akar pangkatnya. Maka akar pangkat 81, akar pangkat 2 dari 81 adalah 9. Contoh kita rubah bilangannya menjadi 100. Ya, maka akar pangkat 2 dari 100 adalah 10. Kita rubah contohnya 64. Maka akar pangkat 2 dari bilangan 64 adalah 8. Baik, selanjutnya untuk lebih menguatkan pemahaman kita tentang rumus dan fungsi matematika pada aplikasi Microsoft Excel, kita akan mengerjakan latihan. Di sini kita sudah punya daftar penerimaan pendapatan jasa Sadulur Laundry. Di sini ada kolom nomor, kemudian kolom bulan, ada bulan Januari sampai Juni. Kemudian kolom pendapatan dari bulan Januari sampai bulan Juni. Kemudian ada kolom biaya bulan Januari sampai Juni. Selanjutnya di sini ada kolom laba. Kita akan menghitung berapa laba yang diperoleh oleh perusahaan di bulan Januari. Ya, caranya adalah kalau kita ingin menghitung laba, maka kita selisihkan antara pendapatan dengan biaya. Kita menggunakan rumus sama dengan pendapatan dikurang biaya. Enter. Maka hasilnya untuk laba bulan Januari adalah Rp5.300.000. Selanjutnya untuk bulan Februari, Maret sampai bulan Juni, kita tidak harus menghitungnya satu persatu. Ya, kalau kita sudah menggunakan satu rumus, kita bisa mengkopinya ke bawah. Caranya, kita tempatkan pointer di sudut kanan bawah sehingga pointer terlihat seperti gambar plus dengan warna hitam seperti ini. Ya, kalau sudah seperti ini, kita tinggal drag and drop ke bawah. Kita tarik ke bawah. Ya, maka kita sudah mendapatkan perhitungan laba dari bulan Januari sampai Juni. Ya, seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan menghitung berapa pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Ya, di sini sudah ditentukan untuk pajaknya yaitu 5% dikali dengan pendapatan. Jadi pajaknya 5% dari pendapatan di kolom ini ya. Caranya sama dengan kita tulis 5%, kemudian kali kita klik pendapatan. Ya, untuk pajak bulan Januari sebesar Rp325.000. Untuk bulan Februari, Maret sampai dengan Juni, caranya tadi kita tempatkan pointer di sudut kanan bawah sampai gambar pointer menjadi tanda plus berwarna hitam seperti ini, kemudian kita drag and drop ke bawah. Ya, kita sudah mendapatkan pajak
untuk bulan Januari sampai dengan Juni. Baik, selanjutnya kita akan menghitung laba bersih. Untuk laba bersih, ini diperoleh dari laba dikurangi dengan pajak. Jadi sekali lagi, untuk laba bersih itu kita dapatkan dari laba dikurangi dengan pajak. Caranya sama dengan klik laba, kemudian kurang klik pajak. Baik, sekarang kita mendapatkan jumlah laba bersih untuk bulan Januari sebesar Rp4.975.000. Ya. Selanjutnya untuk bulan Februari, Maret, dan sampai Juni, caranya sama. Kita drag and drop ke bawah. Baik, kita sudah mendapatkan data laba bersih dari bulan Januari sampai dengan Juni. Selanjutnya untuk yang terakhir, kita akan menghitung total laba bersih dari bulan Januari sampai Juni. Jadi kita akan jumlahkan laba bersih dari mulai Januari sampai dengan bulan Juni. Caranya kita tidak usah menjumlahkan satu persatu, tapi kita akan menggunakan fungsi. Dan fungsi yang kita gunakan adalah fungsi sum. Sama dengan sum. Kemudian kita blok dari bulan Januari sampai Juni. Kemudian kita kurung tutup dan enter. Maka kita mendapatkan total laba bersih bulan Januari sampai Juni sebesar Rp33.275.000. Baik, demikian video tutorial kita kali ini tentang fungsi dan formula matematika. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.